Ya udah. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari kedua ya buat karya mahasiswa. Tapi di sini kita nggak live langsung karena teman-teman di sini juga preparationnya masih udah cukup lumayan. Dan di sini yang tinggal present itu nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak live-in aja karena juga ada kendala juga di perangkat yang buat live. Jadi aku record aja di sini langsung. Oke, buat kelompok yang akan live kali ini itu dari kelompok mana, Mas? Kelompok Semblete, Mas. Ini share-nya udah kelihatan belum? Udah. Bentar, aku share aku screen dulu. Nah, udah Mas. Udah ya? Udah. Jadi langsung aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Semblete yang beranggotakan saya Kaisa Mahendra Akbar, terus Yabudin, Muhammad Rafli, kemudian Fadil Zil Ikrom. Nah, di sini saya mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu Semblete antivirus. Intinya ini kelompok kami membuat sebuah program yang dapat melakukan scanning dari program aplikasi yang dilakukan scanning, yaitu hash dari SHA 256, kemudian ada men-scan hash dari MD5, lalu men-scan dari hash dari SHA 1. Untuk demonya langsung saja. Nah, ini tampilannya, maaf kalau sangat simpel sekali karena terkendala waktu dan kemampuan. Untuk pertama kita browser file, kita cari file yang ingin di scan. Kita coba file bebas dulu. Nah, ini nanti filenya otomatis akan men-scan dari hash dari SHA 1, MD5 dan SHA 256 dari program yang di scan. Jika hash tersebut tidak terdaftar dari list yang sudah ada, yaitu di sini saya sudah menyiapkan list dari MD5, yaitu list hash dari virus, kemudian list dari SHA 1 yang berbentuk JSON, kemudian SHA 256. Nah, jika file tersebut tidak terindikasi dari hash ketiga tersebut, maka status file tersebut akan aman. Nah, jika filenya terindikasi, hashnya termasuk dari dalam salah satu list tersebut, maka file tersebut dinyatakan tidak aman, maka file tersebut akan ada notifikasi untuk menghapus file tersebut. Nah, untuk source code-nya ini kita import dulu library yang dibutuhkan. Kemudian yang pertama kita buat fungsi dari untuk men-scan SHA 256. Ini nanti akan terintegrasi dengan dokumen list SHA 256 yang berisi list hash dari virus. Jika tidak ditemukan hashnya, file tersebut dinyatakan aman. Jika ditemukan, maka virus akan terdeteksi, kemudian filenya akan terhapus. Lalu ada fungsi dari scan MD5 nya, kemudian fungsi dari untuk men-scan file SHA 1 atau hash SHA 1 nya ya. Untuk selanjutnya akan jelaskan Mas Syihab.
Sepertinya nggak ada mas. Saya rasa cukup mas dari kelompok saya mas. Ada. Oke. Aku mau lihat itu dong, source code-nya di scroll pelan-pelan. Itu sistemnya pakai MD5, SHA1 sama SH256. Iya. Oh, menurutku ini udah keren sih. Kalau kemarin kan kebanyakan teman-teman pakainya SHA2 apa? MD5 doang. MD5. Lah ini Iya. makanya SHA1, SHA256 juga. Kemudian kalau Nah, itu source-nya itu juga- dapat dari mana, Mas? Itu mas di di teksnya juga di situ ada kumpulan juga. Maaf nih saya baru online. Oke. Oke, mungkin Mas Syab mau nambahin. Oh, yang kita ambilkan dari A256 dan lainnya, kita tuh pakai package, nanti bisa diakses langsung lewat. Mas tolong scrolling ke bagian ini, lupa. Yang buat ntar kan kalau kita udah nge-browse file, nanti kan otomatis akan berdeteksi tuh di situ ntar ada hashes yang mengandung malware enggak apa yang mana ya, aku lupa. Ini ada. Ya, yang Filenya itu. muncul di terminal, baru muncul di terminal. Hasilnya. Dari program yang di scan tadi. Oke, buat tampilannya sih sederhana. Iya. Tapi fungsionalnya juga bagus, tinggi. Kalau misalnya tampilan aku nggak terlalu peduli, tapi kalau misalnya buat fungsinya ini lebih udah bisa dibilang lumayan lah, bisa dikembangin lagi. Karena ini udah ada fitur MD5, SH1 sama SH256 yang nge-hype-nya itu mereka bisa dipakai semua buat ngecek file signature dari file-file Trojan dan file malware yang lainnya. Cuman nih bisa dikembangin lagi. Ini kayaknya dari kelompoknya Mas Syab dan teman-teman bisa itu deh, bisa dikembangkan lebih lanjut ke arah dari di sini kan udah ada nge-scan nih. Mungkin kedepannya nggak perlu buru-buru ya. Kita teman-teman masih punya 2 semester lagi, itu dikembangin lagi. Kayak kalau misalnya kelompoknya Mbak Dia kemarin itu kan mereka scanning virus, mereka pakai base kalau nggak salah virus total kalau nggak salah. Nah, mereka itu habis itu ada delete file-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini kan base-nya kan base ngumpulin data dari file signature dari setiap virus. Iya. Otomatis butuh banyak penelitian. Nah, itu juga keren banget, nggak apa. Selebihnya mungkin bisa tambahin banyak banget file-file yang di luar sana yang masih belum dimasukin. Nah, dari situ bisa dikembangin lagi. Misal misal kita kedetek, oh ini kita ada Trojan. Dari situ bisa dikembangin, tambahin fitur buat delete file tersebut. Iya. Kalau kemarin sih ada keinginan mau masukin bahasa API dari yang virus total. API dari virus total ya. Ini suaraku masuk nggak sih? Iya kan. Masuk. Keinginannya kan begitu, tapi karena terkendala waktu juga. Jadi pakai ini. Jadi bikinnya maksudnya berapa? API dari virus dari virus total gitu. Bikinnya berapa lama ini? Bikinnya 3 hari. Nah. 3 hari buat hasil kayak gini udah bagus tuh. Mungkin bisa ditambah API kalau virus total. Dibikin sel sama ya sih mungkin lebih rada ke perfect medium mungkin Mas. Kan gara-gara kemarin kejar tayang dan lain-lain lah. Mungkin bisa sih, tapi kan begitulah. Bisa. Ini kemarin lagi ditambahin Yara ya Mas ya? Insya Allah sih. Tapi sih mending ke selnya aja sih Mas. Kalau sel ke power cell itu sih. Oh ya benar. Berarti mau ditaruh modelnya CLI gitu. Kalau gini doang kan isi gitu. Ini Bang Jack nggak ikut nimbrung kan? Ya. Bang Jack nggak ikut nimbrung kan? Santai, masih kumpul sama biasa lah. Alhamdulillah. Ini buat
dikembangin ke CLI-nya nggak apa-apa. Kalau misal diubah ke CLI-nya, usahain buat browse filenya ini itu nggak hilang. Jadi ketika misal nih kan banyak yang ngerasa kesulitan kalau misalnya ambil file kalau misal based on CLI. Jadi ditambahin fitur misal ada open file yang naruh berdasarkan path, ada yang open file dan itu ngebuka redirect ke Windows Explorer gitu. Bisa kan ya? Insya Allah bisa sih. Tapi kalau dari awal sih pengennya mau masukin APK dari virus total gitu. Tapi kan gara-gara rada males dan juga kan kebanyakan ada yang pakai virus total kan. Kita makanya yang ini aja. Nanti kan kalau dikira plagiat lah atau nyamain yang lain gitu nggak enak. Iya benar. Ini kalau misalnya ini punya teman-teman yang sekarang beda kok. Iya. Data-datanya udah lengkap. Sip. Cuman buat yang ini mungkin ini masih terlalu simpel karena kerja tayang dan selebihnya mungkin bisa dikembangin ke processingnya. Misal nih kita naruh file terus nge-scan. Nah, itu ada prosesnya kayak berapa detik scanningnya, kemudian apa aja di scan prosesnya gitu. Pet-petnya kelihatan. Jadi kayak prosesnya itu ngelakuin apa aja itu. Oh bener banget. Ada waktu prosesnya ngelakuin apa aja. Ntar ditampilin prosesnya gitu. Ya. Tampilin prosesnya. Itu kayak file yang di scan kayak file DLL, terus exe. Biasanya di dalam exe ada exe lagi atau di dalam exe ada DLL lagi. Iya. Kalau itu sih ntar rule-nya makin panjang. Iya nggak apa. Nggak perlu buru-buru kok. Yang penting di sini kan kita bikinnya sesimpel mungkin gitu kan biar nggak dikira ntar nyomot dari source lain gitu kan nggak enak gitu. Iya benar nggak apa. Mantap sih. Kita kan bikinnya simpel-simpel aja ini cuma berapa file doang itu 3 kan. 3 file powerful. Perfect sih kalau bisa dibilang buat awal-awal. Tinggal dikembangin aja. Itu aja. Yeah. Aku udah komen sih. Untung Bang Jack belum datang nih. Tapi kayaknya mendengarkan nih Bang Jack nih. Tiba-tiba aja komen di grup ntar. Oke. Mungkin itu aja. Selebihnya teman-teman nanti source code-nya dikumpulin di grup. Di Classroom sorry. Sama PDF-nya udah ada keterangan di Classroom kayak bikin alur kerjanya buat tools yang teman-teman buat ini tuh kayak mana, dari source code-nya ngebaca apa aja, kemudian latar belakang pengennya apa sih yang yang diharapkan dari program teman-teman yang ini antivirus yang gitu. Ya, baik itu aja. Perlu flowchart enggak ya? Flowchart atau workflow bebas sih. Mau bikin flowchart boleh, workflow-nya boleh. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin bisa ditutup, Mas. Ya, sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Oke, selanjutnya ada yang mau join lagi nggak nih? Oke teman-teman, jadi buat next yang present kali ini dari kelompok The Final Team. Oke, dari kelompok The Final Team, monggo bisa presentasi kalau udah siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Final Team mempresentasikan hasil project kami. Antivirus kami ini basicnya hampir sama kayak kelompok sebelumnya. Cuman ya kami memiliki untuk memodifikasi sedikit beberapa seperti database, terus dalam bentuk GUI-nya. Cara kerjanya sama, untuk scan-nya kita nggak scan langsung ke directory, tapi scan langsung ke intinya yaitu malware-nya. Jika ya, malware Mas, sorry, ya. Layarnya nggak kelihatan. Oh belum. Ya. Linknya udah Mas? Udah. Sip. Ya pokoknya
untuk sistem scanningnya dia scan langsung ke malware. Jika malware itu terdaftar pada database yang memang mengindikasikan bahwa itu malware, maka dia langsung otomatis menghapus file tersebut. Nah, untuk cara kerja lebih lanjutnya bisa teman saya jelaskan, Bim. Ya. Di sini kami pakai Python, Mas. Pakai Tkinter. Hampir sama kayak yang tadi. Jadi dia bakal scan hash SHA-256-nya, terus MD5 sama SHA-1. Database-nya sudah tersimpan di sini. Udah kami tambah juga kemarin modif biar bisa mendeteksi malware kami. Lalu masukkan filenya. Waktu dimasukin dia langsung mendeteksi kalau ini virus, terus langsung dihapus dari foldernya. Dari sini langsung hilang, Mas. Oh gitu. Berarti ini Hampir udah sama. auto delete ya Mas ya? Auto delete. Sebenarnya kami mau ngedit biar bisa masuk ke karantinnya. Udah kami buat di sini, tapi kemarin sempat error-error, mungkin kedepannya bisa kita modif lagi, Mas. Source code-nya soalnya ngambil di GitHub juga, tapi kami modif. Oh iya siap. Kalau quarantine itu sistemnya aku masih agak bayang sih, apakah Di folder buat quarantine itu file aksesnya beda sendiri. masuknya masih tetap di folder satu folder sama database virus itu tadi sih, Mas. Cuman di move aja. Habis itu kalau mau dihapusnya nanti bisa mungkin kami tambahkan di sini tampilan untuk remove file button biar bisa langsung dihapus dari karantinnya kalau orang yang punya PC-nya mau ngehapus. Oke, mantap sih. Jadi gitu aja, Mas, mungkin yang bisa kami presentasiin. Siap. Oh iya, ini Mas siapa? Saya Fadil Bima. Oke, Mas Fadil, buat bahas apa? File signature yang di scan itu apa aja? Signature malwarenya MD5, Iya, file signature. terus SHA-256 sama SHA-1, Mas. SH125, SH256. Buat listnya ambil dari mana? Ambil dari GitHub juga. Terus GitHub juga, kami ya? tambahin dari malware yang kami download dari kemarin Virus Total. Oh, udah mantap. Mungkin selebihnya, ya terakhir kali aku akses Joe Sandbox sama Hybrid Malware Analysis. Itu mereka punya banget list hash yang bisa teman-teman ambil ya. Teman ambil buat collect lagi buat pengembangan program antivirusnya gitu. Tapi overall bisa dibilang sama-sama bagus. Yang ngebedain di kelompok ini sekarang itu file antivirusnya itu program antivirusnya itu ada kelebihannya buat auto delete. Nah, ini yang tadi aku minta ke kelompok sebelumnya dan kelompok yang sekarang itu udah direalisasikan. Walaupun ngambil tadi bilangnya itu adaptasi dari GitHub, nggak apa, yang penting belajar gitu. It's okay, dan selebihnya bisa dikembangin sih, Mas. Ada rencana nggak pengen dikembangin apa lagi di sini fiturnya? Ya, kami masih ini sih, Mas, buat karantin terus kalau mau auto delete bisa, kalau di delete sendiri bisa. Oke, berarti tinggal quarantine sama pilihan auto delete sama self delete-nya gitu ya, Mas ya. Iya, Mas. Oke. Gimana aku nambahin lagi nih. Kalau misalnya scanningnya itu bisa scanning folder. Oh iya, scanning dalam satu folder yang ada banyak file gitu, Mas. Biar Betul. bisa scanning. Oh iya, nanti kami cari lagi source-nya mungkin biar bisa dipelajari. Siap. Itu untuk scanning folder yang sementara. Oh, misal mau jangka pendek sama menengah ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau jangka panjang banget,
itu bisa tambahin monitoring scanningnya. Jadi ketika teman-teman ini scanning, ada hasil lognya apa aja yang di scan. Nggak perlu real time. Ketika di scan masuk dokumentasi lognya itu masuk ke file sendiri. Jadi sistemnya kayak Rexshoot gitu. Kalau Rexshoot kan kita ketika sekali nembak, 2 kali tembak itu dia langsung nge-scan registrinya itu, langsung megang lognya itu. Nah, kalau misalnya ini mungkin bisa diimplementasikan kayak sekali scan itu log apa aja yang di-scan bisa kelihatan semua. Tapi nggak perlu buru-buru sih. Yang dikerjain sama temen sekarang bisa yang lebih mudah dulu aja, nggak apa. Buat yang log itu mungkin bisa jangka panjang kalau misalnya mau dikembangin lagi. Udah mantap kalau saya dari aku itu. Mas. Oke, thank you Mas Fadil. Sama Mas. Oke, the final team udah. Mungkin bisa tutup Mas, monggo. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan terima kasih pada Masnya yang telah memberikan kami beberapa masukan. Mungkin akan kami kerjakan next time. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami di final team. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, untuk kelompok selanjutnya ini tolong bisa diperkenalkan namanya, kemudian nama kelompoknya dan nama projectnya Mas. Belum isi form ya? Ya, Monggo. gara-gara miskom sih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompoknya itu namanya konsentrasi. Perkenalkan, saya Damar Saksomo Jati, NIM 1883 0343 dan ini Rizky Arnafat, NIM 1883 0299. Dan yang satu lagi Fangki Yasbiantoro, NIM-nya 1883 Halo Mas. 0315. Halo Mas. Halo, Ya Mas. Ini Mas Dewo ini. kami ini Iya Pak Joko. Monggo dulu Mas. ya. Oke. Kelompok kami di sini menggunakan kode PHP untuk menycan file. Nah, di kodenya seperti ini. Di sini kita menggunakan IP dari Cloud Mersive. Ini masih trial untuk nya dan virus kita menggunakan Mersive IP-nya. Terus untuk tampilannya masih seperti ini. Kita untuk mencoba scan salah satu file. Ini emang terjadi error, cuma kan outputnya kalau error itu bersih dan aman, outputnya keluar ini nih, file is clean and safe to upload, process to upload. Nih, di outputnya keluar. Terus kalau misalnya filenya tidak aman, maka outputnya keluarnya ini.
presentasinya begitu Mas. Ada yang Oke, mau ditanyakan? saya dulu ya Pak Joko ya. Silakan. Aku masih ngedit di channel. Oke. Buat script code-nya Mas tadi kan nge-scan-nya kan file CSV ya, file. Coba kalau misalnya malware-nya dong, udah nggak sampelnya? Mas, malware-nya. Iya. Kalau misalnya dia nge-scan malware kayak mana kondisinya? Punya file malware-nya nggak Mas? Nggak nyiapin yang malware ya Mas ya? Kalau misal fake crack-crackan atau keygen ada nggak? Bentar. Nah biasanya di keygen atau crack-crackan itu ada di scan. Download aja di GitHub, ada di Malware Zoo itu ada. Jangan Pak, itu malware-nya langsung auto detect Pak. Ya udah nggak apa, coba download Mas. Malware apa tadi Pak? Malware apa Pak tadi Pak? Malware Zoo. Malware, oh The Zoo. Wih, The Zoo. Ini aman nggak Pak? Dipilih aja malware-nya Mas, dipilih aja. Jangan di-download semua. Iya. Kalau mau pakai pelet saya nggak apa-apa. Kalau mau nyoba. Tapi resiko ditanggung sendiri. Diambil filenya satu aja Mas di malware-nya itu. Jangan di-download semua. Ada yang aktif soalnya itu ransomware-nya. Scan library aja kalau mau ini, atau binary-nya aja. Kan binary-nya juga masih bisa ngedetek. Kalau enggak buka GitHub-ku aja. GitHub/clonewriter. Aku ada nyimpen malware. CLON nih. Clone / clone. Writer, WRITER. Writer udah ngestak ya? Keluar Mas. Oke. Mana Mas? Itu cari yang malware-nya di repository. Nah, itu Wacambus tuh. Atau scroll ke bawah juga boleh. Wacambus ada nggak mau? Nah, itu practical malware analysis lab-nya tuh ambil satu aja. Ini yang binary. ya? Bukan yang itu, yang binary itu. Nah, binary koleksinya. Ambil bebas deh. Yang chapter 1 sih yang nggak aktif banget. Oh iya, siap. Yang chapter 1. 1L. Bawahnya 19 tuh. Nah, itu. Oh iya. Nah, itu diambil yang DLL boleh, exe boleh. Blok ya. Windows Defender-nya dimatiin dulu kah Pak ya? Atau gimana ya? Windows Defender-nya dimatiin dulu tuh. Atau gini aja Mas, download keygen aplikasi apa bebas di internet. Daripada take risk matiin Windows Defender, cari keygen di aplikasi apa gitu. Atau ada aplikasi crack-crackan gitu.
kayak Nah itu gamenya get juga. into PC tuh. Get into PC tuh. Coba get into PC. Yang foldernya buka folder yang get into PC CorelDRAW itu. Benar, mana? Coba. Yang folder aja yang udah di nah itu. Nah, buka. Nah, itu cracknya buka. Nah, itu aja yang di-scan. Ada Ya, ya, repot-repot. ya. Nah, clean ya. Clean, Mas. Oke. Oke, mungkin udah overallnya hanya dari model yang kayak yang dibikin sendiri udah bagus, modelnya web app udah beda dari teman-teman yang lain. Cuman tambahan dari aku nggak perlu kita fokusnya jangan ke tampilan dulu buat model yang kayak gini dulu aja. Gimana caranya biar ketika disubmit yang pertama PHP-nya error handling-nya itu dibikin nol aja biar nggak muncul gitu, biar nggak error handling-nya muncul. Ya itu. Jadi udah bagus sih pakai web app kayak gini. Tapi di error handling-nya di kondisin lagi aja biar itu nggak muncul. Kemudian ini modelnya mau inspirasi dari virus total ya Mas ya? Iya. Oh iya, isi. Kemudian model scanningnya itu dia ngedeteknya dari hash atau dari mana? Dia pakai API key-nya dari itu ya, Cloud Massive. Iya, ini pakai API ini Mas, Cloud Massive. Oke, isi. API Cloud Massive. Oke, nggak apa. Modelnya bisa dibilang mirip virus total tapi ini beda. Nah ini difokusin ke sininya aja. Ketika di upload submit itu langsung auto tag file malware-nya. Tapi yang masih jadi pertanyaan, mungkin karena ini belum diuji coba sama malware yang benar-benar malware banget, itu jadi masih perlu dikembangkan lagi. Mungkin bisa taruh di laporan ketika diuji coba pakai sama yang model malware gitu ya, bisa pakai virtual. Tuh, boleh. Oh iya. Nah, ya, nggak apa. Kalau misalnya di Windows yang ini itu, karena kalau misalnya dimatiin sama aja resiko juga, nggak apa. Nah, kemudian itu sih dari aku tanya yang gitu, mirip-mirip virtual. Jadi fokusin ke sistem backend dulu aja, buat frontend-nya nanti dulu. Yang penting ini udah kerja optimal banget. Ini bisa mengembangin karena ini juga bisa jadi salah satu hal baru juga karena masih bikinnya modelnya web app. Atau ada tambahan dari Pak Joko? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya Pak ya? Oke, Bapak masih di sana kan Pak ya? Edit ya? Iya, aku masih edit. Coba mau remote aja sini. Bisa kayaknya. Siap Pak, lanjutin Pak. Oke, mungkin dariku itu aja Mas. Selebihnya ini buat overall dari produk yang dibikin web app ini itu beda karena first time aku baru lihat di sini. Bisa dikembangin lebih lanjut antivirus model web app ini. Nggak hanya antivirus, mungkin bisa diintegrasikan ke kan kalau misalnya ada tuh web app di luar sana banyak yang mereka bisa nge-scan device kita itu aman atau enggak. Nah, privacy.net kalau nggak salah ya, atau secure.net. Nah di situ kan dia kan nge-scan device kita. Berarti dari browser. Nah mungkin bisa dicoba buat jangka panjangnya gimana kalau misalnya dari programnya Mas ini bisa nge-scan komputer kita tapi basisnya basis web gitu, basis web minimal nge-scan web kita. Nah itu buat prevention aja dari misal nih kita bisa download, nah trafficnya itu nanti dari programnya Mas ini bisa dikembangin ke selain
malware analyzer-nya kita upload file dari komputer kita, bisa juga jadi browser based malware analyzer. Jadi scanningnya bisa via jaringan network. Ketika kita download file, sama dengan kinerjanya, sistem kerjanya si downloader yang ada di browsernya Mas barusan ketika download malware dari GitHubku, nah itu sistem kerjanya gitu. Gimana caranya si programnya Mas ini bisa ngeblok, tapi nggak perlu cepet-cepet, bisa jadi ide selanjutnya aja gitu. Yang sekarang difokusin gimana cara dikembangin lebih lanjut lagi aja biar ini lebih rapi dikit, rapi sama diuji coba buat scan malware yang benar malware gitu. Nah, itu aja sih Mas dari aku. Mungkin dari Masnya ada tambahan? Ya maaf ya kalau backend sama frontend-nya masih seadanya. Nggak apa-apa Mas, tapi kalau misalnya aku lihat idenya udah keren kok. Yang penting jangan difokusin ke front end, ke back end-nya dulu aja. Kalau misalnya back end belum mantap, baru taruh front end-nya difokusin. Ya, mungkin kan komoknya Masnya kan belum itu ya, belum di up di Google Form ya. Habis ini silakan bisa isi Google Form biar bisa tulis gitu. Oh iya, siap Mas. Ya, siap. Oke, dari Pak Joko udah clear, nggak ada komen. Jadi aku juga mungkin cukup itu aja buat dikembangin lagi. Buat selebihnya bisa dijadiin ide aja. Itu siapa tahu pengen implementasi dan buat tugas akhir kayak permainan di web browsernya atau pengen ke arah forensik atau jaringan komputer namanya. Oke, mungkin itu aja. Dan thank you, bisa di YouTube Mas, monggo. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata maupun yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara semua masuk Mas. Oke, masuk bentar masuk. Bisa disiapnya share screen. Ya. Submitnya abis ini aja Mat ya. Abis ini aja kalau misalnya udah beresan bisa disubmit itu biar bisa aku data di formnya. Gitu. Ya, monggo Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Guntur, lalu ada Aldi, ada Ahmad Nur Hakim, ada Azmi, ada Yoni, dan ada Ajis. Di sini kami menggunakan Visual Studio. Sini kita coba dulu aja. Sini di dokumen saya sudah menyiapkan beberapa file untuk dicoba yang terdeteksi. Langsung kita ke prosesnya. Pilih folder, lalu dokumen, lalu kita scan. Di sini ada 2 yang terdeteksi, yaitu IDM dan Stadium ini. Lalu untuk dihapus, kita klik ini, hapus. Maka filenya akan dihapus. Sini sudah hilang satunya, dan ini masih tersisa 1 lagi. Lalu ini untuk script-nya. Di sini kita baru menambahkan beberapa string, baru 3. Lalu untuk ini button 1 ini untuk yang ini pilih folder. Lalu untuk yang button 3 ini untuk menghapusnya. Untuk scan ini kita menggunakan yang ini tadi, string ini tadi. Itu saja sih Mas. Apa ada yang ditanyakan? Coba mau lihat Mas. Dari sini folder. Oh ya, coba aku mau lihat dong, ini bisa nge-scan lokal disk nggak? Harus. Ya. Full. Prosesnya belum ini sih, belum saya munculin kayak folder-folder yang di-scan. Oh gitu. Oke, mantap. Jadi baru ini aja sih. Coba ambil salah satu deh Mas. Di komputernya Masnya ada itu nggak file crack aplikasi crack-crackan? Ya, ada ini IDM tadi itu crack-an itu.
Nah, bisa coba di scan folder IDM-nya. Oh, tadi dihapus, bentar saya ambil lagi. Siap. Ditaruh di mana, Mas? Bebas Bebas, nggak apa. di dokumen ini ya. Heeh. Ini, Mas, ada 2 ini. Oke, ada 2 kedeteksi. Mantap sih. Overall ini sama kayak yang kemarin aku minta sih dari produk. Oh, ada Minta yang sama. dia ada. Ya, Kita ngambilnya dari ini sih tadinya. Sampelnya dari YouTube. dari YouTube ya, nggak apa. Jangan belajar. Ini buat scan-nya itu API-nya ambil dari mana nih? Apa ya? Apakah dari Scan hashing atau ya string ini ya, Mas. akar-akarnya? Apakah ada API key-nya sendiri atau dari data-data hash yang udah dikumpulin atau ada key-nya sendiri? Buat ngedeteksinya Buat deteksi dia itu malware atau bukan? pakai string ini, Mas. String itu. Tadi Kemudian kan string itu saya gimana? Coba dihapus apa? akarnya Buat Hah? bukan. Bukan. Kalau misalnya tadi kan teman-teman yang sebelumnya kan mereka nge-scan virus dia itu beneran virus atau enggak kan, kayak ada yang tadi kan pakai hashing ND5, terus ada yang lainnya, pokoknya file-file hash itu dikumpulin datanya, nah habis itu di scan. Kalau misalnya datanya ada yang dari file yang kita taruh itu ada yang mirip sama kayak yang ada yang mirip sama kayak yang kita kumpulkan file-file signaturnya itu, berarti dia kedeteksi malware. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nah ini sistemnya pakainya apa? Ada juga yang pakainya API key virus total. Jadi ketika dia scan, ya dia otomatis ngikut virus total. Ketika virus total bilang dia itu malware, otomatis di aplikasi dia malware gitu. Oh, kalau ini masih ini kita misalkan nyoba ke ini ya, ke virus total, kita upload MD5-nya. Nah, kita ambil MD5-nya. Oh gitu, berarti pakainya hash juga ya Mas ya? Ah, Oh ya, I see. Oke, buat overall udah mantap sih, tinggal dikembangin lagi aja biar coba lihat Mas. Nah, tadi kekurangannya, kalau misalnya ngomongin kekurangan lagi, nggak banyak sih. Soalnya ini yang sama kayak aku kemarin bilang ke kelompoknya Mbak Dia, buat kelompoknya Mas, buat di sini pilih folder, scan dan hapus ini udah bagus. Sama kayak yang kelompoknya Mbak Dia kemarin, cuman ini ditambah aja ada model partial scan, ada model partial delete sama partial delete sama full delete. Kemudian untuk scan-nya itu bisa pakai metode scan biasa, di mana scan biasa itu dia cuma nge-scan scan, di mana dia juga scan hidden folder juga. Karena tadi bukan bugnya sih, tapi belum ditambahin aja. Program yang ditambahin adalah scanning foldernya itu. Jadi biar dari ketika ada folder di dalam folder itu, foldernya itu ikut ke scan. Itu sih yang ditambahin sih Mas. Selebihnya udah mantep banget karena pakai C# juga ya. Udah mantep iya. banget. Rencananya sih mau full scan sih, cuman belum nemu full scan ini. Gak apa, sambil dikembangin aja karena masih ada 2 semester atau yang lebih lagi. Kalau misalnya 2 semester teman-teman udah bisa ngefixin dan juga udah mau berani matenin, itu udah mantep banget. Itu bisa jadi produk, tinggal lulus aja gitu karena produknya itu. Tapi kalau misalnya mau jadi referensi buat penelitian juga nggak apa-apa. Oh ya, baik Mas. Siap. Ada yang tambahkan Mas? Kalau misalnya ada monggo, kalau misalnya udah bisa tutup. Oh ya, udah aja Mas ya. Iya siap, monggo. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya. Bisa dilanjut buat ngisi formnya ya Mas ya, biar bisa aku data. Oh iya ya. Siap.